Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Semarang, wabil khusus dumatengipun Gus Fatoni wa alihi wa talamidihi rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita dikersakake Gusti Allah saged kekempalan melih dalam suasana mubarakah ini, dalam suasana ta'lim muta'alim yang pada malam hari ini kami akan membahas masalah bebersih diri, fasabbih, bebersih diri dan tawakal iku kepiye. Nanging sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, niki sasi Syawal Pak Bu nggih. Nggih. Kula pribadi mulai saged ta'aruf dateng panjenengan duka mulai bulan pinten kula supe. Mbok menawi apabila dari segi akhlak, tindakan, akhlak, ucapan, apapun yang kurang berkenan, kula atas nami pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten ngeten. Nomor kali untuk tahun ini 2024 nggih ngapunten kula mboten kados sing tahun dik wingi nika. Artine dalam hal ngisi materi niku mboten saged berlarut-larut kados sing sampun. Mungkin terbatas kami waktunya entah 1 atau 2 jam. Tapi tetap niku mengke wonten sesi tanya jawab, tetap wonten. Mengke sabadanipun sesudah penjabaran materi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
kita sudah sepakat pemahaman di dalam dinul Islam, pemahaman di dalam kesempurnaan Islam itu tidak hanya di dalam pendidikan ilmu syariah kemawon, tidak hanya di dalam ilmu syariah saja, tetapi juga kesempurnaan Islam itu di dalam ilmu hakikat, sebab manusia ini di samping munculi jasmani juga rohani, sehingga ada syahadata ini, syahadat luru, ada syahadat roh atau wong Jawa syahadat nyawa, ono syahadat Muhammad atau syahadat makhluk. Dan keduanya itu piye carane la farqa bainahuma, menjadi syahadat tunggal. Ini yang bisa berbicara di dalam hukum-hukum hakikiyah. Oleh sebab itu mestinya umat manusia pada umumnya, khusus umat Islam, tidak hanya memikirkan tentang ilmu-ilmu syariah saja. Itu ilmu kulit, ilmu jasad, parane nanti jasad ya wis nek wis mari kontrak ya dibuak gitu, dibuak wis rakangku, jenengan gini wis rokok entek ya wadai dibuak ngoten. Apa wadai sampean sedot pisan mboten nggih? Mboten. Artinya oke lah ilmu syariah itu kulit untuk membelharkan terhadap kita yang ada kaitannya dengan hablum minan nas. Tapi jangan lupa umat Islam khususnya ada hablum minallah, hubungan langsung ruhanimu pada Allah. Dan ini di setiap daerah jarang untuk dibahaskan, jarang. Kami termasuk dengan Gus Fatoni bukan berarti memberanikan diri, enggak, itu sudah waktunya Allah untuk menggelar ajaran-ajaran yang bersifatkan ruhaniah. Tapi ya di situ resikonya, dampaknya juga luar biasa. Makanya perjalanan proses kisah bagi kekasih Allah yang ada di situ itu semuanya nggak ada yang mulus, pena or dimplek-mplek sih, ya, dijerot-jerot sih, dimungsuhi dulu, dibenci dulu, bahkan diintimidasi. Jangankan kita, langsung baginda Rasul juga begitu. Tidak hanya dimungsuhi secara fisik, tapi juga mental. Begitu seterusnya. Kisah-kisah itu semuanya, beliau-beliau itu tidak mulus berjalannya. Pun, seberapa pentingkah pelajaran ruhaniyah, yaitu akhlak ilahiyah itu semata-mata untuk meluruskan, memberikan satu keselamatan rohaniah kita pada Allah. Bahkan dalam satu ayat
Allah ceritakan Nabi Muhammad itu tidak mementingkan pribadi atau golongan saja, enggak. Tidak mementingkan keluarga, enggak. Dia lebih mementingkan kepentingan umat. Kalau kita bicara umat, seluruh manusia, ya dah, seluruh manusia. Artinya kalau kita sudah bicara tentang taklim hakikat, tidak hanya untuk umat Islam, seluruh umat selain agama Islam pun masuk di situ. Cuman banyak yang berpendapat tauhid itu untuk orang-orang Islam saja. Ini berarti belum mengerti tentang Islam itu apa sih. Padahal Islam itu sendiri seluruh umat manusia. Berkenaan dengan tawakal dan bebersih diri, di sini kami mengambil hujah dari surat Al-Furqan, ya. Surat yang ke-25 ayat 58. Iku piye, bagaimana caranya tawakal itu, bagaimana? Apa cukup ini tawakaltu alaika ya Allah? Apa cukup diles? Enggak. Enggak. Kalau kita hanya berbicara secara lesan, iku kulit, iku syariat. Cuman inti arti di dalamnya itu bagaimana? Itulah yang harus kita taklimkan, harus kita kajikan supaya umat ini paham apa sih tawakal itu. Al-Furqan ayat 58 surat yang ke-25. Bagaimana tawakal yang sebenarnya itu terhadap siapa? Wa tawakkal lan pasrao sirah alal hayyi maring zat kang urip. Pasrao sira alal hayyi ing atase zat kang urip. Zat kang urip iku piye? Iki kalau bahasa syariat al hayyi ay Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nama. Al hayyi bukan hidup, urip sebagai sifat, bukan. Yang disifati, yang disifati. Mana yang disifati ini? Siapa yang sudah sampai pada yang disifati, maka tawakalnya akan benar. Tapi sebelum tawakal itu benar, dalam surah Az-Zumar 54 harus terlebih dulu melaksanakan wa anibu ila rabbikum. Harus melakukan ruhaniyah ini perjalanan untuk kembali kepada Allah. Maksudnya kembali bagaimana? Yang asalnya kita ini punya iman dalam setiap aspek apapun itu makhluk. Asalnya kita itu. Sopo sing ngaji? Kelason. Iki kan makhluk. Siapa yang kasih syafaat? Nabi Muhammad. Makhluk. Siapa yang memberikan petunjuk itu? Si A. Makhluk. Asalnya kita di situ.
berarti kita belum wa'anibu, belum kembali. Karena dalam hati kita masih menduakan Allah. Jenengan menduakan Allah dengan bukti dalam hati jenengan ada iman yang ngaji makhluk. Loh, ada dua toh. Asalnya kita itu gitu prosesnya. Belum lagi aspek-aspek kejadian apapun. Asalnya kita itu ada iman selain yang disifati tadi. Karena kita belum ketemu. Makanya wa'anibu, lekas balio siro ila rabbikum maring pangeran siro. Artinya tinggalkanlah iman di dalam hati jenengan kali kula, iman makhluk tinggalkan. Kalau kita iman ini sudah tinggalkan selain daripada di dalam hayyun itu, maka dengan sendirinya akan muncul dalam diri jenengan itu yang membawa predikat hayyun itu. Bentuknya apa? Aku yang muncul di dalam hati jenengan itu sudah bukan aku makhluk. Sudah tidak. Kalau bahasa Quran, innani anallah. Loh, untuk proses pelepasan syirik khafi itu, pelepasan iman selain daripada yang disifati itu, maka perlu yang namanya pengetahuan akal sampean dan hati dihajar dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu tauhid itu. Akhirnya nanti akan tahu rasa itu bagaimana. Lah, proses ini yang sudah jenengan lampai, tinggal jenengan iki ngeklikkan, mengkoneksikan dengan yang disifati tadi. Taruhannya lepas dulu yang namanya makhluk tadi. Dalam diri ini dilepas dulu. Ini kalau boleh dikatakan nafi isbat. Nafi isbat. Nafi meniadakan selain Allah, isbat menetapkan hanya keagungan Allah. Bapak Ibu, kalau bicara tawakal alal hayyi, prosesnya memang seakan-akan ada dua. Ada yang pasrah, ada yang dipasrahi. Ini memang proses. Gini sing tak maksud nafi isbat ada di sini. Kalau jenengan sudah kembali kepada Allah di setiap saat dan waktu, maka wa aslimu, bisa Anda itu dikatakan pasrah dengan benar karena sudah kembali. Lah, dikatakan pasrah dengan benar, jenengan ini sudah tidak ada rasa keakuan diri sebagai makhluk. Enggak ada sudah. Otomatis tidak merasa jenengan yang melakukan. Dalam hal apapun, intinya kemakhlukan dalam hati kita sudah lepas. Itulah nanti akan ketemu alal hayyi. Sifate hayyi alladzi kang la yamutu, jelas otomatis
Yang namanya yang disifati itu la yamutu, tidak mati. Berarti tidak mati kekal. Kalau jenengan kulit mati, ora kekal. Ora kekal. Mula carilah ilmu yang kekal. Inilah yang kumaksud ilmu hakikat ini. Ilmu tasawuf ini untuk bisa Anda sampai kembali kepada Allah yang disebut ma'rifat. Bapak Ibu, ketika jenengan kula ini ditekankan Allah untuk tawakal kepada Hayy, maka wasabbih, jenengan harus menjaga. Bihamdihi fasabbih, lan bersihkanlah dalam dirimu setiap saat dan waktu bihamdihi, bahasa syariati dengan memujinya. Artinya apa? Kita setiap hari Pak ya, kadang kan ini sudah apa? Sudah dikatakan kembali kepada Allah, berarti tawakalnya sudah benar. Untuk proses jenengan ini 24 jam terus menerus tawakal, maka wasabbih, bersihkanlah setiap saat dan waktu apa yang muncul nanti selain Allah. Karena apa? Walaupun kita itu sudah mencapai makrifat, di situ ada 3 kelompok, Pak. Gusti Allah meletakkan 2 kelompok. Ketika Allah memproses kemakrifatan jenengan, pertama itu ini sudah sampai pada kembali loh, sudah kembali pada Allah loh ya. Bukan proses mulai awal mboten. Jenengan sudah detik-detik menjadi kekasih Allah. Sudah detik-detik di makrifat Allah. Itu pertama disebut musyahadatul fana. Artinya kemakrifatan jenengan kali kula dateng Allah ini 24 jam itu terkadang, enggak terkadang. Ya wis mesti, iki proses. Isih klebon iman selain Allah. Suatu saat entah di waktu apa, istilah kita masih kecolongan. Ini memang proses kekasih Allah di awal itu di situ. Kasih Allah di awal. 24 jam kita belum penuh. Yang wujud hanya Allah belum penuh. Dan ini sudah menjadi aturan Allah. Istilah bahasa kita jatuh bangun. Jatuh bangun. Makanya dalam surat Al-Ahzab Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, tentang masalah dzikir perbanyak. Dzikir apa sih? Nyambungke ruh terhadap Allah kelawan rasa. Nyambungke ruh datang Allah di setiap aspek dengan iman.
Iman yang mana? Yang ihsan. Ini. Lah af'al tidak ada yang melakukan illallah kecuali hanya Allah. La sifatan tidak ada yang bersifat kecuali sifatnya Allah. Begitu seterusnya. Loh, berarti 24 jam itu terkadang kita itu suatu saat terkontaminasi dengan iman selain Allah. Berarti inilah proses perjalanan kita itu tidak mulus. Setiap saat itu diintimidasi oleh nafsu. Mungkin jawabannya ada di surat Ibrahim ayat 3. 3 hal. Wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Kekasih Allah itu ya, setiap saat dan waktu namanya nafsu itu membikin bagaimana ruhaniyah jenengan ini bersukaria kepada selain Allah. Di situ dikatakan yastakhibunal hayatad dunya. Hayatat itu adalah kesenangan, kehidupan, ad-dunya yang sifatnya selain Allah. Kita enggak bicara masalah golongan golongan syariat atau enggak. Kita bicara golongan mereka-mereka yang sudah yastami'unal qaula, sudah berlaku hukum hakikat setiap saat dan waktu. Loh, itu diintimidasi. Bagaimana caranya si ar-ruhaniyah itu menyukai, menghadap, bersayang terhadap selain Allah. Sampeyan titeni. Kalau kita sudah masuk dalam perangkap itu, terusnya ayat apa? Alal akhirah. Mesti kita lalai pada Allah. Bahasa syariat alal akhirah. Kita akan lalai dengan kehidupan yang abadi. Akhirat. Ruhaniyah. Tapi jenengan-jenengan iki ruhaniyah walaupun dipasrah, diintimidasi oleh nafsu, kejelungup, mesti Allah tulungi. Mesti. Buktinya jenengan bisa kembali lagi. Setelah kejadian selesai, hati baru kembali kepada Allah. Iya, semuanya itu Allah. Ini dalam hati. Itu bentuk Allah menolongi jenengan. Karena jenengan kekasihnya. Mengapa jenengan kekasihnya? Jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 31. Itu Allah katakan gini. Siapa sih kekasih Allah itu? Siapa sih orang-orang yang dicintai Allah itu? Apakah orang itu hafal Quran? Alim ilmu fikih? Alim ilmu hadis? Apakah mereka alim ilmu balaghah, mantik? Kalau dijawab dalam surat Ali Imran ayat 31 hanya begini. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau jenengan kalih kula ini ingin cintanya diterima oleh Allah, lamaran iki diterima, ya, dan dijadikan Allah sebagai kekasihnya, fattabi'uni, ikuti saya. Benar ini Al-Quran. Kalimat fattabi'uni mutakalimnya kembali kepada Rasulullah. Cara Muhammad.
Asli nih bukan Muhammad makhluk nantinya. Kalau sudah sampai pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Syariate Rasulullah Muhammad. Makanya ada syahadat Rasul Muhammad. Syahadat ruh. Mutakalimnya kembali kepada pada Allah. Dan ini tidak dibahas. Yang dibahas itu kembali ingsunnya Muhammad. Artinya apa? Sudah benar. Itu proses orang-orang syariat menuju hakikat makrifat. Ikuti ajaranku. Loh, niki. Ajaran Rasulullah yang diteruskan oleh tabi'in as-solihin ila yaumil qiyamah itu yang bagaimana? Bukan kulit tok, Pak. Saya katakan syariat kulit iku kanggo benahi hubungan sesama manusia. Hakikat isi hubungane hablum minallah, ruh langsung pada Allah. Enggak kate, tidak memakai makhluk-makhluk, enggak, langsung hablum minallah, hubungan langsung pada Allah ruhaniyah ini. Lewat mana? Lewat ihsan, rasa tadi. Makanya ngaji noto rasa ini sangat benar sekali. Inilah ngaji nih para wali dulu, kekasih Allah. Diteruskan sekarang. Yang berbasis Jawa itu tadi bahasane noto rasa. Yang berbasis mohon maaf Quran, tauhid, ya niki. Enggak ada bedanya. Rasa itu pengambilannya dari tauhid, itu dari Islam sejati, Islam yang sebenarnya Islam. Berhubung umat manusia hanya memahami syariat saja, makanya tidak diakui ngaji rasa itu tidak dari Al-Quran. Padahal rasa itu kan bahasa Jawa toh Pak. Aslinya ya ihsan itu. Ingat, ada proses Islam, iman, ihsan. Ihsan ini makrifat. Orang yang sudah iman belum tentu ihsan. Orang yang sudah Islam belum tentu iman. Kebanyakan umat Islam khususnya berhentinya di iman. Kami sebut nurul iman, belum hakul iman, belum ihsan. Bukti, nyun sewu. Sholat. Nggih? Contoh sholat. Kita secara fisik sholat itu pembuktian daripada iman kepada Allah setelah masuk Islam. Tapi coba ruhaniyahnya kemana? Ini yang umat Islam gak nyadari. Mengapa demikian? Karena menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid, ilmu sejati, ilmu rasa. Nolak itu. Saya bukan membuka rahasia setiap diri manusia. Enggak, ini fakta, memang seperti itu. Memang seperti itu. Fakta di lapangan, apapun status kita, alimo ilmu Quran, alimo ilmu fikih, alimo ilmu hadis, alimo ilmu balago mantek, jikalau menolak tentang jalur pengajaran Muhammad di dinut tauhid, nggak bisa Pak. Sholat itu hatinya menghadap wajah Allah, nggak bisa. Kalau tidak menghadap wajah Allah, hukumnya apa? Tolong, ini tak mentalak nih ngomong, nih. Demi umat,
semata-mata demi umat, biar mau mengevaluasi diri dan tidak membenci tentang masalah ajaran ruhaniah. Dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Pun niki nemen. Al-An'am 79. Ini mengkisahkan ceritanya Nabi Ibrahim. Bagaimanakah ketika jenengan iki melakukan apapun, terutama sholat. Ini kan difanatikan ya, sholat 5 waktu. Dan rohania kita tidak menghadap wajah Allah, bagaimana hukumnya? Di situ dijawab. Ayatnya kalau saya sebut, ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Yang saya garis bawahi yang terpenting adalah kalimat wa ma ana minal musyrikin. Artinya ini kan, dan saya sudah tidak tergolong orang yang menyekutukan, menduakan Allah. Itu di mana letaknya? Ketika jenengan, hati jenengan menghadap wajah Allah. Ini wajah tuh. Sesungguhnya ku arahkan, ku saksikan wajah ruhku terhadap siapa? Wajhiyah. Wajah Allah. Mana wajah Allah? Ya yang disifati tadi loh. Al-Hayy. Dan di manakah Al-Hayy? Di mana-mana. Kalau bahasa saya sederhana. 4. Angin, api, lemah, air. Wajah Allah itu adalah dalam api. Api itu. Dohire api. Umpama nggak ada api, bagaimana bisa kita memasak? Bagaimana kita semacam-macam. Memang sifatnya api panas. Tapi lihatlah siapa di dalam dan di luar api itu. Gandengannya api berarti angin, oksigen. Siapakah angin oksigen itu? Ini kalau syahadata ini kita masih syahadat roh dan syahadat jasad Muhammad, syahadat Rasul. Kalau kita bicara wujudnya Allah, ya bukan wujudnya air itu. Siapa yang memberikan manfaat dalam air itu? Siapa? Orang syariat wujudnya Allah. Sehingga mengatakan kau tidak bisa menyerupakan dengan yang lain. Kalau syahadat sampai itu sudah syahadat tunggal, esa, ya nyatane air itu. Makanya mengapa ikan itu tidak bisa dilepaskan dengan air? Disitulah. Air kok mendatangkan ombak. Siapa? Ya itulah wajah Allah. Bumi, kita lihat pohon-pohon, kalau tidak nancap bumi, mati dia. Berarti nggak bisa dipisahkan antara pohon dengan bumi. Terus pohon itu siapa? Bumi itu kok, pohon itu kok nggak bisa dipisahkan? Boleh jadi saya katakan sesuatu yang membuat
nyatane wujude Allah yang berupa mohon maaf pohon akhirnya hidup. Itu kalau sudah syahadat tunggal, yaitu nyatane Allah secara lahir. Isi bingung, ngombe kopi dulu. Ngombe kopi nyantai, ngaji niki nyantai. Tambah munyer Gus, aku Gus. Ngopi dulu, ngopi rokokan, nyantai mawon, nyantai. Mungkin jenengan bisa memahami tentang wajah Allah itu di dalam surah Al-Baqarah 115. Itu dikatakan gini. Fa'ainama tuwallu, dimanapun kau mengarah, menghadap, fathama wajhullah, maka di depanmu ada wajah. Kalau boleh saya katakan inilah Pak, bukan angin loh ya, yang secara syariat mengatakan laisa kamislihi sayun. Loh, bisanya Anda sampai di sini itu dengan rasa. Bagaimana Rasulullah ketika mendefinisikan tentang rasa, tentang ihsan. Ini hadis loh Pak, sahih. Gini Rasulullah. Sejarah ketika Rasulullah tausiah di depan sahabat, malaikat Jibril itu datang. Tanya terhadap beliau, "Ma huwa al-ihsan ya Muhammad?" Apa pengertian ihsan rasa itu? Beliau jawab langsung terhadap para sahabat, "Anta budallaha ka'annaka taroh." Ketika Anda menyembah, ketika Anda beraktivitas, pandangan rohaniahmu itu seakan-akan melihat, bisa melihat wujudnya Allah. Itulah rasa. Sebab nyambungnya, makrifatnya ruh dengan Allah itu harus dengan rasa. Makanya ayo ditoto, iman ya ditoto, ayo ditata. Fa'ilam taro, apabila kau belum bisa masuk dalam kaidah iku, ya mongko rumongso imano kalau kau itu seakan-akan selalu dilihat oleh Allah dalam setiap aktivitas apapun. Makanya menurut saya noto rasa iku luwih wajib katimbang jenengan iki noto jasad. Luwih wajib. Iki fardu ain, diri sendiri. Karena besok jenengan kali kula ya gak mungkin menetap ning dunya. Lah ngono nggih. Gak mungkin. Sebab jenengan iki asli nih bukan negeri dunia sampai niki, bukan. Sampai ini penduduk akhirat. Buktinya Anda menerima ajaran akhirat. Penduduk dunia iku Pak nggak mau dikasih pelajaran akhirat. Maunya ning dunia. Maunya ning dunia. Tapi dia tidak ingat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti penduduk akhirat itu sudah bisa dibaca yo ruhaniah jenengan ini yang sudah yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsan. Sudah mau mendengar dan menerima
sekaligus mengimani kebenaran ajaran Rasul di jalur dinul haq, lalu mengamalkan dalam rangka fattabi'uni, mengikuti ajaran Rasul, dalam rangka supaya wa anibu, jenengan kembali kepada Allah. Imannya. Jawabnya ayat ini, jikalau jenengan mengikuti ajaraku, kata Rasul di dalam surat Ali Imran tadi, iki kontan Pak, jawabannya langsung kontan, nggak menunggu besok. Yuhibbukumullah, Allah pasti menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Mengapa demikian? Karena cinta sebelumnya terhadap Allah, jenengan iki mau melepaskan. Bentuk pelepasan jenengan tadi, nggak ada iman selain Allah dalam hal apapun. Saya bicara Allah bukan nama loh Pak ya, bukan nama. Saya bicara hayun, hidup bukan sifat. Ini yang ada dalam diri jenengan. Ini. Terus bagaimana kesalahan saya dulu sebelum saya menerima ajaran ini, wong setiap saat dan waktu baik jasad saya maksiat, rohaniyah lebih-lebih beriman selain Allah, masih menduakan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan khawatir. Allah mengampuni segala kesalahan baik jasmani lebih-lebih rohani. Sebab Gusti Allah iku Maha Pengampun, karena masih ada sisa waktu umur sampean untuk kembali kepada Allah. Inilah yang disebut taubatan nasuha. Ini kibun. Ketika sudah di rohaniah sampean iki ditarik oleh Allah dalam kemakrifatan, maka dimasukkanlah sampean golongan musyahadatul fana. Sudah fana selain Allah. Tondonya bagaimana? Jenengan nek wis makrifat nang Allah. Tandanya bagaimana? Kalau jenengan ini kekasih Allah. 3 hal yang mudah jenengan evaluasi diri. Pertama, la yarawna li anfusihim say'an. Segala apa yang timbul dan muncul pada diri panjenengan, apapun, apakah penglihatan, pendengaran, apakah pengucapan, tindakan apapun. Jenengan sudah tidak beriman datangnya dari jenengan sebagai makhluk. Sudah tidak. Ini dalam diri jenengan ya. Dan juga di luar diri jenengan. Dalilnya mana? Kalau itu datangnya tidak dari kita sebagai makhluk, kait kecil sudah dididik, dihafalkan. La haula wala quwata illa billah. Makhluk siapapun tidak punya daya upaya untuk melihat, untuk mendengar, untuk apapun gak ada. Kekuatan apapun gak ada. Datangnya semuanya itu illa billah. Dari hayun. Lah untuk mengklikkan itu hanya lewat rasa, lewat ihsan iki. Iman yang sudah ihsan, iman yang sudah benar. Iman yang sudah benar adalah ketika jenengan iki melakukan aktivitas, jenengan iki gak merasa datangnya dari jenengan. Berarti bukan jenengan yang melakukan.
melakukan. Itu pertama. Kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean bergemuruh sumber datangnya semuanya itu. Atau yang melakukan semuanya itu akunya Allah dalam diri jenengan. Atau di luar diri jenengan. Dua. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hati jenengan, ruhanian sampean ini tidak mudah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah takut, tidak mudah gelisah, khawatir gak, alias tatmainul qulub. Hati jenengan tentram. Pun, iki tanda. Tanda kemakrifatan jenengan. Dalam kesadaran 24 jam itu. Terkadang juga memperjalankan jenengan dalam keadaan akal tidak sadar. Ketika apa? Ketika jenengan meditasi. Jenengan di bawah ruhaniah iku maklab. Akhirnya masuk dalam satu ruangan yang tidak ada batas. Suasananya itu terang. Keakuan diri jenengan sudah tiada. Tinggal keakuan Allah, kedamaian yang sejati jenengan rasakan di situ. Ya, itu dialami oleh golongan musyahadatul fana. Tapi gur sedikit. Tapi sudah kekasih Allah. Mengapa Allah kok selalu menolong jenengan? Jenengan ikut terpleset, jatuh. Mengapa Allah tetap menolong? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah 257. Sebab Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Karena yang jenengan jadikan sebagai imam, yang jenengan jadikan sebagai imam atau iman jenengan itu cuma Allah. Dalam segala hal, aspek apapun. Akhirnya ketika jenengan dalam kegelapan, pasti akan dipindah ke terang benderang. Artinya jenengan tadi lalai pada Allah, akhirnya diingatkan, akhirnya jenengan klik dengan Allah. Terus proses berikutnya adalah kamil. Seiring berjalannya jenengan ini selalu mengasah dan mengasah rasa tadi setiap saat dan waktu. Hati sampean selalu, ruhaniah sampean itu wajahnya menghadap Allah. Maka Allah akan memindah dari kelompok fana ke kamil. Kelompok yang bagaimanakah kamil itu? Kelompok di mana kebalikan daripada fana. Nek tadi fana itu 24 jam sedikit makrifatnya, sekarang kebalik. Lalinya yang sedikit. Akhirnya dimasukkan Allah di dalam kekasih Allah yang disebut mahfud. Disebut mahfud karena jenengan Kalikulo ini masih ada kepleseti. Makanya ayatnya wasabbih, bersihkanlah selalu. Dalam dirimu yang kemasukan yang tak sengaja tadi iman selain Allah. Apakah salah jenengan kepleset? Tidak. Mengapa tidak? Karena memang jenengan sebetulnya enggak ingin untuk kepleset.
Tapi sing meleset ni sapa? Allah lagi toh? Jenengan paham kalau Allah yang melesetkan. Sebetulnya Anda tidak mau. Tapi berhubung ini proses, terplesetlah kita. Bagaikan seseorang ketika puasa Ramadan lupa kalau jenengan puasa. Siang jam 12 malam makan 1 piring sampai kenyang batal mboten. Mboten to syariate. Wong jenengan lupa kalau jenengan puasa sampai dikatakan itu adalah rahmat Allah, anugerah Allah. Enggak apa-apa. Karena Anda enggak ada unsur kesengajaan. Sama dengan ini. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Di situ, Pak. Kemudian kalau sudah dikamil, Allah berpesan terhadap Muhammad. Muhammad wadhkurmat ilingomat isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, malam pun yang panjang, gunakan terus hatimu eling. Sambungi eling lewat rasa. Bahasa kitab hikam, sambungi ruh terhadap Allah, kuncinya ada di zikir sirul asrar. Oh, temeriku. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabiran. Sudah cukup bihi kelawan Allah bidzunubi ibadihi khabiran. Sudah cukup, Pak. Coro kesalahan kita baik secara jasmani atau rohani hanya Allah yang tahu. Itu. Waktu ngibadah kita, kesalahan tidak menghadap Allah miturut surat Al-An'am berarti kita golongan orang musyrik. Bisa. Miturut surat Al-An'am, siapapun kita ketika melakukan aktivitas apapun, ibadah apapun, kok yo hati, wajahnya ruh itu tidak wajhiyah, berarti golongan musyrik. Berarti gak diterima, Pak. Ibadah bentuk apapun, baik mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, bentuk ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran apapun, kok ning ati sik ana ganjaran, ana arep-arep surga. Iku lak makhluk toh. Berarti miturut kacamata hakikat sesuai dengan surat Al-An'am, maka ma ini enggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya golongan orang yang menyekutukan Allah. Menduakan Allah dengan apa? Itu tadi pahala dengan surga. Sing gak nutut ngaji iki lereno sik. Wis ngunae. Ojo metenteng-metenteng. Ya. Siapa yang gak nutut? Ya mereka itu yang menolak ajaran akhirat. Menolak. Jelas metenteng. Ora gelem. Kebanyakan ngoten. Itu proses, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan. Ojo muter-muter koyok gilingan gandum. Ya. Dari sini lagi, sini lagi. Yang diputer oleh himar nih loh. Nah.
teruskan. Artinya jangan kita hanya belajar tentang syariat saja, naik ke hakikat. Biar kenal, biar paham mana sih sejatine urip iku. Dengan cara apa saya bisa bertemu hidup itu? Sebelum jenengan kali kula meninggalkan dunia. Sebab Allah sudah katakan dalam surat Az-Zumar kalau enggak salah ya. Ayat berapa itu? 54 kalau enggak salah. Itu Allah berkata gini, kembalilah kau pada Tuhanmu saat kau ada di dunia ini. Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jikalau kau tidak mau, wama anam summalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya udah, inilah yang kusebut ruh yang tersesat dalam kegelapan. Ya sudah, pikir aja sendiri. Ayat ini memberikan hujaman terhadap kita, khususnya yang belum kembali kepada Allah. Yang sudah aman. Kalau sudah berarti menurut ayat ini summalatun sorun, summa la nafinya nggak ada. Akhirnya summa tunsorun. Maka Anda akan pasti mendapatkan pertolongan. Berarti aman, Pak. Jenengan gak usah khawatir mati kusuk iku piye. Gak usah khawatir. Sudah aman. Sudah aman. Bahkan ayat ini juga satu paket dengan Al-Isra 72. Yang Allah katakan siapa di dunia masih gelap pada Allah, maka di akhirat pun juga gelap. Ya ini. Berarti mafhum mukhalafah, kebalikan makna dari ayat ini, siapa ketika di dunia rohaniyahnya sudah ceto, sudah nyatanya Allah, sudah makrifat, maka di akhirat pun aman. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Akhirnya ditaruhlah jenengan itu di musyahadatul baqa. Apa baqa? Maksum. Apa maksum? Maksudnya jenengan ini dalam 24 jam mohon maaf kemakrifatannya sudah sempurna. Sudah sempurna. Lah, ketika saat ada di situ kesempurnaan itu terserah Allah meletakkan ruhaniyah sampai di khos apa di khawasul khawas itu urusan Allah. Kalau di khos jenengan iki orang lain khususnya orang yang menolak ajaran akhirat jenengan dikatakan orang edan. Kalau bahasa kitab majedub. Sebab perilakunya selalu jadab. Kalau diletakkan di khawasul khawas beda. Orang am pikir-pikir mau mengatakan jenengan edan. Ora. Karena secara jasmani jenengan iki yo hablu minan nas, secara rohani yo hablu minallah. Inilah kesempurnaan dalam yang dimaksud agama Islam itu di situ. Sempurna sudah. Makanya kita jangan terlebih dulu mengatakan Islamku sudah sempurna.
tapi masih menduakan Allah. Kita di sini sifatnya belajar.